Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menemukan sebuah aplikasi berbasis web yang saya buat berjudul Produksi Manufaktur. Ini merupakan tampilan dari halaman login, tapi sebelum kita login, saya akan menjelaskan tentang beberapa teknologi yang dipakai pada web ini. Pertama, ada ASP.NET Core, merupakan sebuah web framework yang berperan sebagai backend dari web. Kemudian ada Blazor yang merupakan framework khusus untuk ASP.NET Core dan berperan sebagai front-end. Proyek ini juga dibuat menggunakan Web API dan API tersebut juga bagian dari ASP.NET Core. Semua framework yang saya sebutkan tadi menggunakan bahasa C#. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita akan melakukan registrasi user. Seperti biasa, kita perlu mengisi beberapa informasi mengenai user yang daftar. Setelah selesai, kita klik daftar. User telah terdaftar, akan tetapi dia harus konfirmasi email terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik link yang dikirim ke email user. Kita akan cek isi dari emailnya. Ini link konfirmasinya, saya membuatnya sederhana saja. Untuk si pengiriman juga masih menggunakan email pribadi saya. Sebelum dikonfirmasi, kita akan coba login tanpa konfirmasi email. Muncul pesan email belum dikonfirmasi. Sekarang kita akan mengkonfirmasikan emailnya. Setelah email terkonfirmasi, user sudah bisa login. Kita akan login kembali. User yang baru dibuat tidak memiliki role atau hak akses. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengakses menu apapun. Untuk sementara kita akan login menggunakan akun administrator yang mana dia memiliki hak akses penuh. Saya akan login pada tab baru. Bisa dilihat pada menu yang ada di sebelah kiri sudah muncul. Nah, pada halaman dashboard terdapat beberapa informasi yang merupakan ringkasan dari semua transaksi yang terjadi. Ada grafik yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu. Kita bisa mengatur periodenya, ada 10 hari terakhir, 10 minggu, bulanan, dan tahunan. Kemudian ada interval dari nominal yang ada di sebelah kiri sini. Di sebelahnya ada daftar 5 barang yang populer atau barang yang paling banyak dibeli dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Di bawahnya ada daftar pembelian bahan, yaitu bahan-bahan yang dibeli selama ini. Ada penjualan barang,
kemudian bahan terpakai, barang yang diproduksi, stok yang minim, kemudian ada daftar utang dan piutang. Itu untuk dashboard. Sekarang kita beralih ke menu bahan. Pada menu ini, kita bisa mengolah data bahan yang akan dipakai pada saat proses produksi nanti. Saya akan coba menambah bahan baru. Seperti biasa, kita perlu mengisi informasi tentang bahan yang akan diinput. Setiap form memiliki aturannya masing-masing, dan aturan tersebut bisa dilihat pada ikon tanda tanya yang ada di pojok bawah kiri sini. Yang perlu diperhatikan, bahan dan barang itu memiliki dua jenis satuan. Ada satuan produksi, yaitu satuan yang digunakan pada saat proses produksi, dan ada satuan pembelian atau satuan penjualan, yaitu satuan yang dipakai pada saat proses transaksi ke supplier atau customer. Untuk satuan pembelian dan satuan penjualan pada item itu bisa banyak. Contohnya ketika kita membeli suatu bahan tersebut bisa dibeli dalam bentuk satu dus, satu pouch, satu saset, satu pak, dan lain sebagainya. Oke, kita akan langsung input. Untuk konversi stok, dia menyesuaikan antara satuan pembelian dengan satuan produksi. Jadi di sini satuan pembeliannya berupa kilogram, sedangkan satuan produksinya gram. Jadi tinggal dihitung aja dari kilogram ke gram itu ada berapa. Kita klik simpan. Oke, bahan berhasil tersimpan. Kalau mau mengedit, kita bisa klik tombol edit yang ada di sini. Kemudian ubah apa yang mau diedit. Kalau untuk menghapus, kita bisa klik tombol hapus yang ada di sebelah sini. Yang perlu diingat, kita hanya bisa menghapus data yang belum pernah terlibat dalam transaksi. Jadi kalau seandainya bahan ini sudah terpakai di pembelian, maka bahan ini tidak bisa dihapus. Kita akan ke menu barang. Untuk menu barang isinya berupa barang yang akan kita buat pada proses produksi. Mekanisme penginputannya sama persis dengan menu bahan tadi. Jadi untuk menu master lainnya yang serupa, saya tidak perlu menjelaskan ulang cara menginputnya. Kita akan langsung ke menu formulasi. Pada menu ini kita bisa membuat sebuah formulasi yang nantinya akan dipakai pada menu produksi. Jadi nanti pada saat kita ingin membuat suatu barang, kita cukup memilih formulasinya. Lalu secara otomatis jumlah barang yang diproduksi dan daftar bahannya akan terisi. Kita akan buat formulasi baru untuk pembuatan bolu kukus. Oke,
formulasi berhasil dibuat. Sekarang kita ke menu pekerjaan. Setiap karyawan perusahaan itu memiliki pekerjaan, dan di menu ini kita bisa mendata pekerjaan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Pada saat memproduksi barang, karyawan-karyawan ini yang nantinya akan terlibat dalam suatu proses produksi. Untuk supplier, yaitu pihak yang dimana kita membeli bahan darinya. Sedangkan customer, yaitu pihak yang dimana kita membeli bahan, pihak yang nantinya kita menjual barang kepadanya. Kita akan ke menu overhead. Pada saat memproduksi suatu barang, pastinya ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Kita mendata informasi tentang biaya overhead di menu ini. Oke, kita sudah mereview semua menu master. Sekarang saya akan menjelaskan mekanisme dari user identity. Setiap user itu bisa memiliki banyak role. Setiap user bisa memiliki banyak claim, dan setiap role juga memiliki banyak claim. Jadi ada dua jenis claim di sini. Ada user claim, yaitu hak akses yang spesifik kepada satu user, dan role claim, yaitu hak akses yang dimiliki oleh role tertentu. Keduanya merupakan klaim yang sama, akan tetapi memiliki tingkat prioritas yang berbeda, di mana user claim memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan role claim. Itu karena user claim sifatnya lebih spesifik terhadap satu user, sedangkan role dia bersifat umum untuk banyak user. Kita akan melihat contoh dari role claim. Tiap jenis claim pada tiap role terdapat pilihan no access, read only, dan read and write. No access menandakan user tidak memiliki hak untuk mengakses suatu menu. Read only menandakan user hanya bisa melihat data pada suatu menu. Read and write menandakan user dapat melihat, menambah, edit, dan menghapus data pada suatu menu. Akan tetapi khusus untuk menu transaksi, user yang bukan admin tidak bisa mengedit atau menghapus data walaupun memiliki hak akses read and write. Itu demi keamanan pada database. Kita akan membuat sebuah role baru. Sekarang kita akan melihat user claim. Tampilannya mirip dengan role claim. Perbedaannya adalah user claim memiliki pilihan none, yang menandakan user tersebut tidak bisa, yang menandakan klaim tersebut tidak ada. Jadi nanti jenis klaim akan bergantung pada role. Saya akan memberikan gambaran lebih detail tentang user, role, dan klaim pada aplikasi ini. Misalkan terdapat seorang user, dia memiliki satu role, sebut saja operator. Pada operator terdapat klaim barang berupa read only. Maka yang terjadi adalah user tersebut hanya bisa melihat daftar barangnya saja. Kemudian user tersebut diberi role kedua, sebut saja staff. Pada staff terdapat klaim barang berupa read and write. Jadi untuk saat ini ada dua jenis klaim yang sama, akan tetapi beda nilainya. Maka yang dipilih adalah yang read and write.
karena dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada read only. Jadi sekarang user tersebut bisa memanipulasi data barang. Dan yang terakhir, ketika user diberi user claim barang dengan no access, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa user claim memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada role claim. Ketika terdapat user claim dan role claim dari jenis yang sama pada seorang user, maka yang dipilih adalah user claim. Jadi nanti role claim-nya dianggap tidak ada. Jadi kondisi akhir dari user tersebut adalah dia tidak bisa mengakses menu barang. Kita akan coba praktekkan. Saya akan membuat role baru terlebih dahulu untuk staff-nya. Kita akan menggunakan user yang tadi kita buat di awal video. Kita akan beri dia role operator. Karena klaim dari user berubah, kita perlu login ulang pada user ini. Nah, bisa dilihat user sudah bisa mengakses menu barang, akan tetapi dia tidak bisa menambah data atau mengedit. Sekarang kita akan memberi role pada user ini dengan staff. Kita akan login kembali. Sekarang user ini bisa menambah dan mengedit data. Setelah itu kita akan beri dia user claim barang dengan no access. Sekarang user ini tidak bisa mengakses menu barang. Dan dia juga tidak bisa mengaksesnya lewat URL. Nah, Anda tidak memiliki hak akses. Setiap kali ada user yang melakukan input data, entah itu tambah, edit, dan hapus data pada semua form, maka catatan penginputannya tersimpan di menu ini. Ada tanggal kapan user menginput datanya, ada entitas, user tersebut menginput ke menu apa, terus ada ID entitas, kemudian ada keterangannya, entah itu create, update, atau delete, kemudian ada email dari usernya. Saya lupa menjelaskan, di sini ada form untuk perubahan stok
bahan, di mana jika terjadi penambahan atau pengurangan stok di luar daripada proses transaksi, kita bisa menginputnya pada form ini. Perlu diingat juga bahwa stok bahan dan barang itu tidak dapat diubah secara manual. Jadi, tiap kali stok pada bahan dan barang berubah, itu harus ada catatannya, entah itu dari pembelian, penjualan, produksi, maupun perubahan stok di luar itu. Saya akan coba mengurangi satu bahan. Saya akan membuat tab baru untuk memantau stoknya. Misalkan di sini ada tepung terigu. Stok saat ini 50.700 sekian. Kita akan mengurangi. Kemudian saya akan refresh. Nah, stoknya berkurang dari 50 ke 49. Sekarang saya akan menunjukkan proses pembelian bahan. Di sini kita menginput bahan yang kita beli dari supplier. Kita akan tambah pembelian baru. Pilih suppliernya. Kemudian bahan-bahan yang kita beli. Bisa diperhatikan di sini ada satu jenis bahan dengan dua satuan pembelian. Dan untuk stok awal dan stok akhir ini saling berhubungan. Jadi kalau kita ubah salah satunya, maka yang lainnya juga ikut berubah. Untuk jumlahnya itu bisa berupa pecahan, jadi kita bisa tulis misalkan 4,5 kayak gitu. Untuk uang muka kita bisa nulisnya terserah mau dari 0 atau sesuai dengan grand totalnya. Untuk yang metode bayaran ini sesuai sama yang dibayar, jadi kalau kurang dari total maka dia berupa kredit. Kalau lebih dari total maka metode bayarnya menjadi tunai. Nah, kayak gitu. Untuk jatuh temponya ini kita bisa atur dengan tanggal atau jumlah hari. Yang keterangan ini berupa opsional, jadi mau ditulis atau enggak itu terserah. Sekarang kita akan melihat form transaksi pembelian. Kita akan membayar utang dari pembelian yang tadi. Jadi di sini kita tulis 4,5. Tinggal klik simpan aja. Atau kalau misalkan tanggal mau diubah juga bisa. Nah, kayak gitu. Untuk transaksi yang sudah terjadi itu bisa diedit. Misalkan di sini kita tulis DP simpan. Sekarang kita ke form penjualan. Pada form penjualan ini mekanismenya sama persis kayak pembelian tadi.
Jadi saya tidak perlu menjelaskan ulang. Tapi di sini saya akan mencoba mengedit satu penjualan, walaupun sebenarnya itu tidak direkomendasikan karena bisa merusak laporan dari transaksi. Kita akan mengurangi beberapa jumlah barang. Nah, misalkan di sini dari yang tadinya belum lunas, jadi kurang sekian berapa. Tapi di sini kita kurangi barang yang dijual sampai yang terbayar itu kurang dari grand total. Maka kalau kita klik simpan, statusnya berubah menjadi lunas dan barang-barangnya pun akan kembali. Nah, misalkan ini tadi ada sedikit jadi nambah. Kita beralih ke menu produksi. Pada menu ini kita bisa membuat barang-barang dengan bahan yang stoknya masih tersedia. Barang yang akan kita buat adalah bulu kukus yang tadi sudah kita buat formulasinya. Formulasi hanya digunakan sebagai template-nya saja. Jadi, barang dan bahan-bahan ini tidak terikat oleh formulasi. Artinya kita bisa mengedit setelah memilih formulasi. Misalkan kita tambahkan vanili sebanyak 5 gram. Di sebelah jumlah barang sini ada sebuah pengunci. Gunanya untuk mengunci perbandingan antara jumlah barang yang diproduksi dengan jumlah bahan yang dipakai. Artinya ketika jumlah barang berubah, maka semua jumlah bahan ikut berubah, mempertahankan rasio antara keduanya. Misalkan dari 8 ke 24. Dari 8 ke 24 itu 3 kali. Jadi semuanya akan meningkat 3 kali lipat. Dan kita tidak bisa mengeditnya karena masih terkunci. Kalau mau mengeditnya kita bisa buka kuncinya terus edit salah satu. Misalkan di sini jadi 7 butir. Seperti itu. Setelah selesai kita klik simpan. Nah ini bungkus yang tadi. Dan kalau kita cek di barangnya, stoknya meningkat dari 0 ke 24. Di sini ada menu transaksi lain, yaitu transaksi yang tidak ada hubungannya dengan transaksi utama. Transaksi utama itu yang 3 tadi, ada pembelian, penjualan, dan produksi. Kita akan menambah satu transaksi. Walaupun di sini bisa menambah banyak transaksi sekaligus ya. Setelah selesai kita klik simpan. Kemudian ada menu laporan. Pada menu ini kita bisa mencetak berbagai macam laporan. Laporan ini terbagi menjadi 3 bagian.
ada bagian kiri, kanan, dan tengah. Untuk yang kiri itu terdapat laporan master, laporan transaksi, dan laporan grafik. Untuk bagian kanan ada laporan entitas. Maksud dari entitas itu dia laporan yang spesifik terhadap satu entitas tertentu. Misalkan ada faktur pembelian. Nah, di sini hanya ada satu ID dari pembelian tersebut. Kemudian ada yang bagian tengah. Bagian tengah ini disebut dengan filter karena sebagian dari laporan ada di kiri dan di kanan itu bisa difilter dengan filter ini yang ada di tengah. Kita akan coba menampilkan beberapa laporan. Ini ada laporan bahan, jadi bahan-bahan yang ada di database. Kemudian ada laporan pembelian. Di sini kita bisa menggunakan filternya. Contohnya kayak gini. Jadi di sini ada teksnya. Laporan yang ditampilkan itu sesuai dengan teks yang tertulis di sini. Jadi di sini ada laporan pembelian antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini laporannya. Hanya ada 2 pembelian. Kemudian ada laporan grafik. Kalau laporan grafik dia hanya khusus untuk tahunan. Nah, ini untuk laporan grafik. Kemudian yang terakhir ada entitas. Seperti yang saya bilang tadi, ini spesifik terhadap satu entitas. Nah, ini faktur pembelian dengan nomor sekian pada tanggal 2 Januari 2023. Info dari perusahaan bisa diubah di menu ini. Data yang ada di sini akan terpakai di laporan tadi. Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi di bagian header pada laporan, itu datanya diambil dari sini. Kita akan ubah beberapa info di sini. Klik simpan. Kemudian kita akan coba mencetak satu laporan lagi. Nah, bisa dilihat di sini icon dan judulnya berubah. Ada beberapa menu yang jika kita ingin ke menu tersebut, kita harus melalui menu dari induknya. Contohnya form retur penjualan. Jika kita ingin tambah retur penjualan, kita perlu ke menu penjualan, klik retur, dan klik tambah. Mungkin kelihatannya agak ribet, tapi pada bagian top bar sini terdapat fitur pencarian menu. Kita cukup menulis menu apa yang kita inginkan, kemudian tekan klik atau enter, maka kita diarahkan ke menu tersebut. Nah, seperti itu. Di sebelah pencarian menu terdapat fitur dark mode. Jadi kalau misalkan yang light mode itu dirasa terlalu cerah,
kita bisa menghidupkan dark mode-nya, jadi seperti ini tampilannya. Di sini terdapat menu info user. Kita bisa ke info user di menu sebelah sini, pojok kanan atas, terus pilih info user. Di sini kita bisa mengedit info dari user yang sedang login. Kemudian ada fitur ganti password. Kita akan coba mengganti password. Nah, passwordnya berhasil diubah. Kita akan coba login menggunakan password baru. Oke, kita berhasil login. Dan tadi pada form ini, pada form login, itu terdapat fitur lupa password atau reset password. Kita akan coba mereset password. Ntar ini nah, ini sama seperti tadi waktu mendaftar user. Jadi ada link yang dikirim ke email user. Kita akan coba cek emailnya. Untuk tampilannya sama seperti tadi, cuma beda tombolnya saja. Kita klik. Nah, tinggal kita memasukkan password barunya. Klik reset. Sekarang login menggunakan password baru. Ups, ini kenapa? Kita login dulu. Oke. Kita berhasil login menggunakan password baru. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.